Halo, selamat datang di channel Kampung Hijau. Salam berkebun, ayo menanam. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara merawat tanaman tomat kita supaya tanaman tomat kita menjadi subur dan nanti bisa menghasilkan buah yang banyak, teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan channel seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan teman-teman, ini adalah tanaman tomat yang saya tanam di polybag yang umurnya kurang lebih sekitar 40 hari atau bisa kita kategorikan sebagai tanaman tomat remaja. Dalam melakukan perawatan tomat remaja seperti ini, kita harus memperhatikan beberapa faktor, teman-teman, supaya nanti tanaman tomat kita bisa tumbuh dengan subur sehingga bisa menghasilkan atau memproduksi buah yang banyak. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Untuk faktor yang pertama itu adalah pencahayaan. Pencahayaan yang bagus, yang maksimal itu dapat membantu pertumbuhan dari tanaman tomat kita, teman-teman. Adapun beberapa manfaat dari pencahayaan yang bagus itu, teman-teman, salah satunya itu untuk membantu pertumbuhan bunga dan daun, teman-teman. Jadi pencahayaan yang bagus itu, teman-teman, juga dapat merangsang pertumbuhan bunga dari tanaman tomat kita, teman-teman. Kemudian salah satu faktornya lagi adalah untuk proses fotosintesis. Pencahayaan yang bagus, yang maksimal itu intinya dapat membantu pertumbuhan dari tanaman tomat kita. Biasanya saya memberikan cahaya untuk tanaman tomat yang kita tanam di polybag seperti ini itu sekitar 70% cahaya, atau kira-kira 6-8 jam terkena sinar matahari setiap harinya. Tidak usah 100%, teman-teman, tidak apa-apa, yang penting cukup untuk pencahayaannya. Oke, kemudian faktor yang kedua adalah jarak tanam. Nah, jarak tanam ini berkaitan dengan faktor yang pertama tadi, yaitu pencahayaan, teman-teman. Jarak tanam untuk tomat, semakin lebar jarak tanam atau semakin jauh jarak tanam itu akan bagus untuk pertumbuhan tomat. Jika tanaman tomat kita terlalu rapat jaraknya atau terlalu dekat jaraknya, itu nanti bisa mengakibatkan untuk saling menghalangi dalam menerima cahaya, teman-teman. Jadi semakin rapat jarak tomat itu bisa dikatakan kurang bagus karena bisa menghalangi pencahayaan atau bisa saling menghalangi antar tanaman tomat untuk mendapatkan sinar matahari, teman-teman. Dan jika tanaman tomat kita ini terlalu rapat jarak tanamnya, maka nanti juga bisa menyebabkan kutilang, teman-teman. Tanaman tomat kita kurus, tinggi, intinya tidak terlalu bagus untuk tanaman tomat. Untuk jarak tanamnya sendiri, biasanya saya memberikan jarak sekitar 40 cm antar polybag. Untuk jarak tanam 40 cm antar polybag ini saya rasa sudah cukup untuk mendapatkan pencahayaan yang bagus untuk tanaman tomat, teman-teman. Kemudian faktor yang ketiga yaitu teknik penyiraman. Nah, ini salah satu faktor yang saya bilang cukup penting, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena jika tanaman tomat yang kita tanam di polybag seperti ini itu kekurangan air, maka bisa mengakibatkan tanaman tomat kita menjadi layu, kemudian lama-kelamaan nanti tanaman tomat kita menjadi mati. Kemudian untuk teknik penyiramannya sendiri, kita sesuaikan dengan umur dari tanaman tomat kita sendiri, teman-teman. Seperti tanaman tomat remaja seperti ini, biasanya saya menyiram tomat ini dengan dosis sekitar 500 ml atau setengah liter, teman-teman. Dan saya memakai botol plastik yang sudah saya potong sebagai wadah untuk menyiramnya, yang sudah saya ukur berapa jumlah tampungan dari botol plastik tersebut, teman-teman. Dan untuk teknik penyiraman ini saya lebih menyarankan dilakukan di pagi hari, teman-teman, karena nanti pada saat siang hari atau pencahayaan lagi panas-panasnya, tanaman tomat atau akar dari tanaman tomat kita itu tidak kepanasan, teman-teman. Selain itu juga manfaat dari teknik penyiraman seperti ini itu kita bisa menghemat air, teman-teman. Jadi air yang kita pakai itu sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tomat kita. Faktor selanjutnya yaitu pemupukan lanjutan. Kenapa kita harus melakukan pemupukan lanjutan?
Padahal media tanam kita sudah memiliki unsur hara. Jadi media tanam itu teman-teman memiliki unsur hara yang cukup terbatas untuk tanaman tomat ini hidup dan nanti menghasilkan atau memproduksi buah, teman-teman. Maka dari itu kita harus memberikan pemupukan lanjutan supaya unsur hara dari tanaman tomat ini cukup tetap tersedia. Nah, untuk pemupukan lanjutan ini biasanya saya menggunakan pupuk kimia NPK, teman-teman, yang berbentuk mutiara. Nah, untuk cara pemupukannya sendiri, sebelum kita melakukan pemupukan, kita larutkan dulu pupuk NPK yang mutiara ini dengan perbandingan 2 sendok pupuk NPK dilarutkan ke air sebanyak 3 liter, teman-teman. Kemudian kita aduk sampai rata, sampai terlarut semua. Setelah itu barulah kita bisa memberikan pupuk lanjutan untuk tanaman tomat kita ini, teman-teman. Dan untuk pemupukannya sendiri atau untuk dosis pemupukan pupuk NPK yang sudah dilarutkan sendiri, teman-teman, saya biasa menggunakan gelas dari botol plastik sebagai takarannya, teman-teman, atau kalau kita konversikan kurang lebih sekitar 200 ml per polybag, teman-teman. Dan pemupukan seperti ini kita harus lakukan secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Dan yang biasa saya lakukan adalah pemberian pupuk lanjutan seperti ini saya berikan seminggu sekali, atau misalkan hari ini kita berikan pupuk lanjutan, minggu depan kita kasih lagi, seperti itu seterusnya, teman-teman, supaya nanti tanaman tomat kita ini memiliki ketersediaan unsur hara yang cukup untuk memproduksi buahnya, teman-teman. Kemudian yang kelima atau selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangan ini yaitu kegiatan untuk mencabut atau membersihkan tanaman liar di sekitar tanaman utama kita, teman-teman, yang seperti ini di tanaman tomat kita, teman-teman. Jadi fungsi dari kita melakukan cabutan gulma ini supaya tanaman gulma ini tidak berbagi makanan atau tidak mengambil makanan dari tanaman utama, teman-teman. Jadi seandainya kita tetap biarkan tanaman gulma ini, otomatis nanti makanan atau unsur hara yang kita berikan untuk tanaman tomat akan terbagi. Nah, biasanya gulma ini juga tumbuh dikarenakan media tanam kita yang subur, teman-teman. Untuk itu, bagi teman-teman yang mau belajar bagaimana cara membuat media tanam, videonya sudah saya buat, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kenapa juga kita harus membersihkan gulma ini, teman-teman? Jadi gulma ini bisa menjadi sarang dari hama dan penyakit untuk tomat kita, teman-teman. Makanya itu harus kita bersihkan supaya menghindari, salah satu cara menghindari tanaman tomat kita terserang oleh hama dan penyakit. Kemudian yang keenam, faktor yang keenam ini saya bilang sangat-sangat penting, pengendalian hama dan penyakit. Jadi tanaman tomat yang kita tanam juga bisa terserang oleh hama dan penyakit, teman-teman. Dan seperti biasa, cara penanggulangannya juga cukup mudah, teman-teman. Kita tinggal menyemprotkan pestisida, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan penyemprotan pestisida mau yang kimia atau organik. Tapi biasanya saya menggunakan pestisida organik atau nabati untuk penanganan atau penanggulangan hama dan penyakitnya, teman-teman. Hama atau penyakit yang biasa menyerang tanaman tomat kita ini, teman-teman, biasanya itu adalah kutu daun, baik kutu daun yang thrips maupun aphids. Untuk itu biasanya saya menyemprotkan pestisida itu sekali seminggu, teman-teman. Ada atau tidak adanya hama atau terserang atau tidak terserangnya hama tanaman tomat ini, tetap saya semprotkan pestisida, teman-teman. Dan yang saya sarankan adalah pestisida organik. Nah, untuk cara membuat pestisida organik nanti saya akan bikin videonya sendiri, teman-teman, supaya kita lebih paham cara membuat pestisida organik dan cara penerapannya ke tanaman tomat kita, teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video dari channel ini, tentu saja masih seputar dunia sayuran. Dan seperti biasa, salam go green.